Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mada Channel bersama saya Muhammad Fahim Asya dari kelas 12 IPS. Tak terasa bahwasanya pandemi Covid kali ini sudah memasuki bulan Agustus, dan kita ketahui bahwasanya tanggal 14 Agustus merupakan hari jadi pramuka. Kenapa sih tanggal 14 Agustus menjadi hari pramuka? Mari kita simak penjelasannya bersama beliau, Kakak Nailul Hamam, sebagai pembina pramuka di Madrasah Aliyah Unggulan Mambaul Huda. Assalamualaikum Kak Hamam, salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jadi kenapa sih Kak kok tanggal 14 Agustus tersebut dijadikan sebagai hari jadi pramuka di Indonesia? Ya, terima kasih kakak. Kalau kakak bertanya seperti itu, berarti kita harus mengungkit sedikit tentang sejarah gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka dulu tidak dikenal sebagai gerakan pramuka. Lalu gerakan apa Kak? Namanya dulu dinamakan gerakan kepanduan. Sejarah gerakan kepanduan ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah masa kolonial Belanda, yang kedua adalah pemerintahan Jepang, Ya. dan yang ketiga adalah setelah kemerdekaan. Lantas bagaimana pada saat pemerintahan Belanda tersebut Iya, perkembangan dari gerakan pramuka kepanduan? Iya, benar. Jadi awal mula dibentuknya gerakan kepanduan itu pada masa pemerintahan Belanda. Organisasi ini disingkat NPO atau Netherlands Pathfinders Organisatie. Selanjutnya berubah menjadi Netherlands Indies Pathfinders atau NIP. Selanjutnya, organisasi ini didirikan sebagai wadah untuk kalangan muda atau perekrutan tentara dari Indonesia yang dimana diperuntukkan untuk memperkuat pertahanan Belanda. Selanjutnya bagaimana ketika di masa Jepang tersebut? Di masa penjelajahan Belanda, organisasi kepanduan pertama kali didirikan, dinamakan NPO atau singkatan dari Netherlands Pathfinders Organisatie. Selanjutnya berubah menama menjadi NIP, singkatan dari Netherlands Indies Pathfinders. Oh, seperti itu. Ya, di mana gerakan ini merupakan sebuah wadah bagi kaum muda untuk mengembangkan bakat kemiliteran mereka. Dari pemerintahan Belanda, jadi pemerintahan Belanda untuk menarik perhatian masyarakat, mereka membuat sebuah wadah kepanduan untuk melatih kemiliteran dari ataupun kedisiplinan dari para pemuda, dan yang nantinya diharapkan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan masa kolonial Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1916, Sultan Panembahan Mangkunegara VII mendirikan organisasi kepanduan pertama di Nusantara, yang dimana organisasi ini sudah keluar dari wilayah kekuasaan Belanda. Pada zaman tersebut, untuk menyongsong kemerdekaan dirasa memang diperlukan untuk mewadahi tokoh-tokoh pemuda, karena di zaman tersebut yang paling banyak berjuang untuk kemerdekaan salah satunya adalah tokoh-tokoh pemuda. Akhirnya gerakan kepanduan ini dibuat untuk mewadahinya. Jadi ini merupakan cikal bakal gerakan kepanduan yang ada di Indonesia pertama kali. Bahkan mendekati tahun kemerdekaan Indonesia, banyak sekali gerakan-gerakan dari kepanduan muncul, banyak sekali muncul gerakan kepanduan baru dengan namanya yang bermacam-macam. Selanjutnya, pada masa setelah penjajahan Belanda berakhir, kemudian masuk ke penjelajahan Jepang atau pemerintahan Jepang, organisasi ini sempat diberhentikan karena
merasa gerakan-gerakan yang ada di dalamnya ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Jepang. Selanjutnya, adakah kelanjutannya dari kegiatan tersebut, kegiatan organisasi tersebut yang telah diberhentikan itu? Ya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, gerakan kepanduan mulai berjalan lagi pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan September. Selanjutnya, pada tahun 1960, kepanduan-kepanduan yang jumlahnya ada banyak itu dikumpulkan menjadi satu oleh keputusan presiden. Mereka mengadakan kongres, di mana dalam kongres ini kepanduan-kepanduan yang ada di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia pada zaman itu dilebur menjadi satu dan dinamakan menjadi Gerakan Pramuka. Ini merupakan awal dari cikal bakal gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1961 tepatnya, gerakan pramuka ini baru dikenalkan ke masyarakat lewat keputusan Presiden nomor 238. Jadi seperti itulah mengapa kok tanggal 14 Agustus itu dijadikan sebagai hari jadi pramuka. Oke, seperti itu. Ternyata hari jadi pramuka diperingati. Dan sekarang ini merupakan kita masyarakat Indonesia terutama dan juga di seluruh dunia terkena wabah corona ini, Kak. Gimana peran kita sebagai anggota pramuka untuk menghadapi wabah corona ini? Ya, sebelumnya saya jelaskan bahwa tanggal 14 Agustus yang akan datang merupakan hari jadi pramuka yang ke-59. Hari jadi pramuka yang ke-59 ini menjunjung tema gerakan pramuka ikut serta dalam menanggulangi wabah COVID-19 dan bela negara. Adapun motonya adalah terdepan bergerak. Jadi diharapkan para pramuka ataupun anggota pramuka yang ada dalam organisasi gerakan pramuka menjadi garda terdepan dalam menanggulangi bencana ini. Jadi kita ketahui bahwa di media sosial itu banyak sekali berita-berita yang simpang siur tentang wabah COVID-19 ini. Maka oleh sebab itu, apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah gerakan kecil dalam hal menumbuhkan berita yang positif. Selain itu, diharapkan gerakan pramuka ini menjadi pelopor untuk terjun ke masyarakat dalam meningkatkan prosedurnya COVID-19 namanya protokol kesehatan. Jadi saya ulangi. Jadi diharapkan gerakan ini ataupun para pramuka itu menjadi pelopor terdepan dalam menjelaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan prosedur protokol kesehatan. Karena kita ketahui wabah ini sudah berjalan lama sehingga masyarakat itu merasa jenuh. Diharapkan kita ini selalu mampu menjadi contoh dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti menjaga selalu mencuci tangan, selanjutnya selalu memakai masker ketika keluar rumah, kemudian social distancing, dan juga selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, jadi seperti itu mengapa hari jadi pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus dan bagaimana peran kita sebagai anggota pramuka untuk menghadapi COVID-19 ini dalam memperingati hari jadi pramuka
ke-59 pada tahun 2020 ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Hamam yang telah memberikan penjelasan kepada kami. Akhirnya kami mengerti bahwasanya pada tahun ini kita sebagai anggota pramuka untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Saya mewakili Madrasah Aliyah Unggulan Mamuluda mengucapkan selamat Hari Jadi Pramuka ke-59. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Sekian dari saya Muhammad Fahim Asya dari 12 IPS undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Takwa kepada Tuhan